Assalamualaikum teman-teman. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang logika fuzzy. Logika fuzzy berbeda dengan metode komputasi berdasarkan logika boolean true or false, zero or one. Logika fuzzy merupakan salah satu metode melakukan komputasi yang berdasarkan degrees of truth dan menjadi dasar komputer modern. Degrees of truth atau derajat kebenaran bisa dikatakan mirip dengan probabilitas yang memiliki rentang nilai dari 0 sampai 1. Tetapi konsep degrees of truth berbeda dengan probabilitas. Degrees of truth merupakan model metode matematika yang fuzzy atau kabur atau buram atau tidak jelas. Sedangkan probabilitas merupakan model metode matematika yang merepresentasikan secara acak. Logika fuzzy adalah evolusi dari boolean yang membuat kita bisa memiliki pilihan lain selain 0 dan 1, yaitu pilihan yang ada di antara 0 dan 1. Seperti mungkin benar, mungkin salah, mungkin tidak benar, dan lain-lain. Tanpa fuzzy, kita hanya dihadapkan pada pilihan benar 1 atau salah 0. Logika fuzzy merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan antara benar dan salah. Nilai bisa bernilai benar dan salah secara bersamaan, namun hal itu bergantung pada bobot keanggotaan yang dimiliki. Logika fuzzy meniru manusia dalam hal mengambil keputusan dengan kemampuannya mendeteksi data yang sama atau tidak rinci untuk menemukan penyelesaian yang tepat. Penalaran yang dilakukan menyerupai penalaran manusia yang mengambil pendekatan tentang bagaimana manusia melakukan penalaran dalam pengambilan keputusan yang melibatkan semua kemungkinan dalam rentang letak antara iya atau tidak. Contohnya, mungkin iya, mungkin tidak, dan sebagainya. Memahami sistem fuzzy. Variabel fuzzy merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu sistem fuzzy. Contohnya umur, temperatur, permintaan, dan sebagainya. Himpunan fuzzy merupakan kelompok yang mewakili kondisi atau keadaan tertentu dalam variabel fuzzy. Contohnya, variabel umur dibagi menjadi 3 himpunan fuzzy, yaitu muda, parubaya, dan tua. Variabel temperatur dibagi menjadi 5 himpunan fuzzy, yaitu dingin, sejuk, normal, hangat, dan panas. Semesta pembicaraan. Keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam variabel fuzzy. Contohnya, semesta pembicaraan untuk variabel temperaturnya adalah 0:40. Domain, keseluruhan nilai yang diinginkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam satu himpunan fuzzy. Nilai ambang alfakat merupakan nilai ambang batas domain yang didasarkan pada nilai keanggotaan untuk tiap-tiap domain, di mana alfa minus kat memiliki 2 kondisi, yaitu alfa minus kat lemah dapat dinyatakan sebagai mu x lebih dari sama dengan alfa. Alfa min kat kuat dapat dinyatakan dalam mu x lebih dari alfa. Fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan atau membership function adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya. Sering disebut dengan derajat keanggotaan, yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Fungsi keanggotaan dapat dibuat ke dalam beberapa bentuk kurva, di antaranya 1. Representasi linear. Permukaan digambarkan sebagai suatu garis lurus. Bentuk ini paling sederhana dan menjadi pilihan yang baik untuk mendekati suatu konsep yang kurang jelas. Ada 2 kemungkinan keadaan himpunan fuzzy yang linear. Yang pertama, kenaikan himpunan dimulai pada nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan 0 bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih tinggi. Kemungkinan kedua, kurva segitiga
Representasi kurva segitiga merupakan gabungan antara dua garis linier. Sistem interferensi fusi. Metode penalaran monoton. Metode ini digunakan sebagai dasar teknik implikasi fazi. Meskipun penalaran dengan menggunakan teknik ini sudah jarang sekali digunakan, namun terkadang masih digunakan untuk penskalaan fazi. Jika dua daerah direalisasikan dengan implikasi sederhana, maka menjadi sebagai berikut. If x is A then y is B. Transfer fungsi y sama dengan f, x, a, dan b. Maka sistem fazi dapat berjalan tanpa harus melalui komposisi dan dekomposisi fazi. Nilai output dapat diestimasi secara langsung dari derajat keanggotaan yang berhubungan dengan antesendennya. Metodologi desain sistem fazi. Untuk melakukan perancangan suatu sistem fazi, perlu dilakukan beberapa tahapan berikut ini. Yang pertama, mendefinisikan karakteristik model secara fungsional dan operasional. Pada bagian ini perlu diperhatikan karakteristik apa saja yang dimiliki oleh sistem yang ada. Kemudian dirumuskan karakteristik operasi-operasi yang akan digunakan pada model fazi. Yang kedua, melakukan dekomposisi variabel model menjadi himpunan fazi. Dari variabel-variabel yang telah dirumuskan, dibentuk himpunan-himpunan fazi yang berkaitan tanpa mengesampingkan domainnya. Yang ketiga, membuat aturan fazi. Aturan pada fazi menunjukkan bagaimana suatu sistem dioperasi. Cara penulisan aturan secara umum adalah if x1 is A1, kemudian x A is AN, dan Y is B dengan titik adalah operator OR atau AND. X adalah skalar dan A adalah variabel linguistik. Yang keempat, menentukan metode difusi untuk tiap-tiap variabel solusi. Metode Tsukamoto. Metode Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if-then harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fazi dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas atau crispy berdasarkan alpha predikat atau Weierstrass. Hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot. Ini adalah sumber referensi dari materi yang barusan kita bahas. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.